Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ancaman bagi yang tidak berjemaah selepas mendengar azan. Hadis kedua. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jaba'u kullal jaba'i wal kufru wan nifaqu man sama munadi Allah yunadi ila salati fala yujibuhu. Dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar seruan muadzin untuk sholat tetapi ia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dari kitab At-Targhib. Faedah: sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik, seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia mendengar adzan tetapi tidak memenuhinya. Sayyidina Sulaiman bin Abi Hatsmah radhiyallahu adalah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Ia lahir pada zaman baginda Rasulullah SAW. Karena masih kecil, ia belum dapat meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari baginda Rasulullah SAW. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu, ia ditugaskan untuk menguasai pasar. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu tidak menjumpai dalam sholat jamaah subuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu pergi ke rumahnya dan bertanya kepada ibunya, "Mengapa Sulaiman tidak datang sholat subuh berjamaah hari ini?" Ibunya menjawab, "Ia sholat sunnah semalam suntuk, kemudian ia sholat subuh di rumah. Karena mengantuk, ia terus tidur." Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, "Aku lebih menyukai sholat subuh berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk." Hadis ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamta an amura fityati fayajma'u li hasman min habatin hatabin thumma atiyah qauma yusalluna fi buyutihim laysat bihim illatun fa akhribuha alaihim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku ingin menyuruh pemuda-pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku. Lalu kudatangi orang-orang yang sabar, yang sholat di rumah mereka tanpa uzur, dan kubakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dari kitab At-Targhib. Faedah: baginda Rasulullah SAW amat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun demikian, betapa marahnya beliau kepada mereka yang mengerjakan sholat fardu di rumah tanpa uzur, sampai beliau menyatakan berkeinginan membakar rumah mereka. Itu sebagai ancaman. Hadis keempat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa istahwadha alaihim asy-syaitan fa alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu, ia berkata,
aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu padang sahara dan mereka tidak mengadakan sholat berjamaah, kecuali setan akan menguasai mereka. Maka berjemaahlah kalian, sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Sesungguhnya serigala bagi manusia adalah setan. Jika ia sendirian, setan akan memangsanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Hadis faedah. Hadis di atas menjelaskan bahwa meskipun hanya ada 3 orang yang sibuk bekerja di suatu kebun, hendaklah mereka mendirikan sholat berjamaah. Bahkan walaupun hanya ada 2 orang, sholat berjamaah lebih baik dari mereka. Pada umumnya para petani meninggalkan sholat dengan alasan sibuk bertani, dan mereka yang merasa mengerti agama pun sholat sendirian. Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan sholat berjamaah besar dan menghasilkan pahala yang lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang saja, mereka mau bersusah payah tanpa memperdulikan hujan, panas, dingin, dan sebagainya. Sayang, mereka rela menyia-nyiakan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika mereka sholat berjamaah di tengah padang, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50 sholat. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang pengembala kambing baik di gunung maupun di tengah padang yang mengumandangkan azan dan mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku yang menyerukan azan, lalu ia mendirikan sholat. Ini semua karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku memutuskan untuk memasukkan ke dalam surga. Dari kitab Mishkat. Demikian pembacaan taklim. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan ke umat saudara, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.